Hello guys, gimana nih kabar kalian? Aku mau nanya nih, kalian pernah nggak nonton film Hollywood? Kalau kalian pernah, pasti kalian gak asing kan dengan uang dolar? Di setiap scene atau adegan di Hollywood pasti akan menampilkan uang tersebut, ya nggak? Nah, kalian penasaran nggak sih siapa tokoh-tokoh yang ada di dalam uang tersebut? Terutama pada uang $1 ini. $1. Thank you, Louis. Siapa sih tokoh tersebut? Kok ada di mana-mana ya? Jadi, di video kali ini kita akan membahas secara singkat biografi tokoh tersebut. Tanpa berbasa-basi kembali, mari kita bahas tokoh tersebut di video ini. Nah, dolar itu tentu yang paling umumnya diperlihatkan, ya enggak? Dengan gambar seseorang berambut putih seperti wig dan mengenakan baju ala-ala abad ke-18 seperti orang Eropa. Atau apakah kamu pernah melihat Gunungan Rushmore? Salah gambarnya itu. Coba ganti. Nah, coba kamu lihat wajah tampan di pojok kiri gunung itu. Mirip kan dengan wajah yang ada di $1 yang sering kita lihat itu? Penasaran gak sih siapa sebenarnya orang itu? Kok ada di mana-mana? Pada video berdurasi 5 menit ini, mungkin kita akan mengulas secara singkat mengenai tokoh tersebut. Selamat, jika kalian berpikir itu adalah George Washington, kalian akan mendapatkan 1 unit mobil SMK. Oh, boat alarm! There she is! Yaps, pria tersebut bernama George Washington. Ia adalah tokoh utama dalam kemerdekaan negara adidaya, yakni Amerika Serikat. Ia dilahirkan pada 22 Februari 1732 di Westmoreland County, Virginia, dari pasangan Augustine Washington dan Mary Bell Washington yang merupakan keluarga yang terpandang dari perkebunan tembakau dan bisnis pertahanan. Usia muda George, ia banyak menghabiskan waktunya untuk pengeksplorasian tanah di wilayah barat dengan bakatnya di bidang survei dan kartografi. Namun tak berlangsung lama, saudara tirinya Lawrence Washington meninggal akibat tuberkulosis. Dengan kematian Lawrence, George terinspirasi mengikuti langkah kakaknya sebagai ajudan militer Virginia. Kemudian terpilih pada 1753 diangkat menjadi mayor dan komandan dari satu distrik militer di Virginia. Ketika hubungan Prancis dan Inggris mulai memburuk akibat dari perselisihan wilayah yang tidak begitu jelas, seperti hubunganmu dengan dia. Sekarang aku harus apa? Aku sudah capek kayak gini. Kamu maunya apa? Sekarang! Jawab! Revolusi Amerika pun meledak dan pecah pada tahun 1775 ketika Inggris semakin represif seperti pada pertempuran Lexington dan pengepungan Boston oleh Angkatan Bersenjata Britania Raya. Atas respon itu, Kongres kemudian menunjuk George Washington sebagai komandan tertinggi revolusi dengan suara bulat. Karena Washington yang berpengalaman dalam French Indian War, ia akan memimpin perjalanan perang hingga akhir perlawanan, ditandanya pengepungan Yorktown yang menjadi negosiasi damai antara Amerika dan Inggris. Setelah diakuinya kemerdekaan Republik pertama itu pada tahun 1783, dengan diikrarkannya Perjanjian Paris menandai akhir revolusi. Washington kemudian kembali ke Virginia di perkebunannya Mount Vernon. Tapi masa tenangnya sekali lagi diusik ketika ia dipaksa menjadi delegasi Virginia guna menyusun konstitusi nasional Amerika yang sakral ini. Kemudian ia lantas dipilih menjadi presiden pertama di negeri Paman Sam demi keutuhan negerinya karena kiprahnya yang disegani. So help me God. Di masa pemerintahannya, ia berusaha sebisa mungkin untuk mencegah perpecahan politik
penetapan regulasi perpajakan yang mapan hingga menjaga netralitas dengan dunia Eropa yang berkecamuk. Bongos sekali di perempuan atau laki-laki? Tidak keduanya. Di tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Tidak ada netral. Kau dia netral sendiri itu. Ia dikenal sangat rendah hati, bahkan menolak titel formal kebangsawanan dan menyukai titel Mr. Presiden. Dilaporkan pernah menolak digaji sebesar $25.000 saat itu. Setelah ia pensiun pada tahun 1797, ia kembali ke Virginia, Mount Vernon, bersama istrinya Martha Washington untuk menikmati masa pensiunnya dengan berkebun. Namun pada 14 Desember 1799, George Washington wafat akibat penyakit epileptis yang ia idap. Setelah wafat, ia dikenal sebagai tokoh penting dalam perjalanan sejarah Amerika Serikat dan pengaruhnya dalam revolusi Prancis serta mengilhami perjuangan kemerdekaan Amerika Latin. Washington pun termasuk 3 presiden besar dan berpengaruh dalam sejarah Amerika Serikat hingga detik ini. Nah, gimana? Kalian sudah tahu kan siapa tokoh dari $1 itu? Menurut kalian nih, apa yang terjadi jika Washington tidak menjadi Commander in Chief? Dan siapakah yang dapat menggantikannya? Bagaimana menurut kalian? In God we trust.